Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Saifa Putri Anjani. Saudara saya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk presentasi hari ini. Untuk menganalisis dan membuat sistem informasi akuntansi, kita perlu memahami sistem dan teknik dokumentasi. Maka pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang sistem dan teknik dokumentasi. Untuk materi yang akan kami jelaskan meliputi sistem dan teknik dokumentasi, peran teknik dokumentasi, alat dokumentasi akuntansi, diagram arus data, bagan alir atau flowchart, dan pengelompokan bagan alir. Dan teknik dokumentasi adalah cara untuk menjelaskan bagaimana sebuah sistem bekerja, berupa deskripsi tertulis, diagram, bagan alir, dan materi lainnya. Tujuannya untuk mendokumentasikan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana data dimasukkan, diproses, disimpan, dan diubah menjadi informasi. Peran dalam mempelajari teknik dokumentasi ini yang pertama dapat memahami cara sistem beroperasi. Lalu yang kedua dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari dokumentasi yang tersedia dan dapat mengoptimalisasi sistem agar dapat dimengerti oleh semua pegawai dan perusahaan. Untuk sistem dan teknik dokumentasi itu tidak langsung jadi, ada beberapa alat yang digunakan. Yang pertama ada diagram arus data dan bagan alir. Untuk diagram arus data adalah diagram yang menggunakan simbol untuk menunjukkan proses, sumber data, dan entitas dalam sebuah sistem. Sedangkan bagan alir atau flowchart merupakan kumpulan notasi simbolik yang menunjukkan aliran data dan urutan operasi dalam sebuah sistem. Dalam diagram arus data terdapat beberapa indikator. Yang pertama ada sumber dan tujuan data yang merupakan gambaran dari sebuah instansi perusahaan yang dinotasikan dalam bentuk persegi. Lalu yang kedua ada tempat penyimpanan data yang digunakan untuk tempat menyimpan data atau data storage. Lalu yang kedua ada arus data atau data flow yang merupakan proses arus data yang dinotasikan dengan tanda panah. Lalu yang keempat ada proses, yaitu proses mentransformasikan data, dan yang terakhir ada kamus data. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Di sini ada simbol diagram arus data. Yang pertama bisa kita lihat bentuk kotak itu dinamakan terminal. Itu menggambarkan sumber atau tujuan data. Yang kedua ada gambar lingkaran atau proses, itu menunjukkan proses pengubahan data. Yang ketiga ada dua garis sejajar, itu yang berarti penyimpanan data digunakan untuk menunjukkan penyimpanan data. Terus yang terakhir itu ada tanda panah, itu namanya aliran data. Itu untuk menunjukkan arus datanya, aliran datanya dari mana ke mana. Selanjutnya ini tadi contohnya. Untuk yang pertama itu kan gambar kotak pelanggan, itu tadi terminal, menggambarkan sumber atau tujuan data. Yang kedua ada tanda panah, itu aliran data. Aliran datanya menuju ke penerimaan pembayaran. Penerimaan pembayaran itu adalah proses. Kita lihat bentuknya itu lingkaran. Lalu selanjutnya arusnya lagi ke slip setoran bank untuk memperbarui catatan buku piutang. Ini adalah simbol terminal. Tadi di awal dijelaskan kalau bentuk kotak itu simbol terminal itu menggambarkan sumber atau tujuan data. Lalu di penerimaan pembayaran itu ada setoran ke bank. Bank itu juga termasuk tujuan datanya. Slip setoran banknya itu ditujukan ke catatan buku piutang. Nah, di buku piutang, di catatan buku piutang itu ada tanda panah lagi. Nah, di sini memperbaharui catatan buku piutang. Ini ada tanda arusnya lagi. Ini berarti aliran datanya menuju ke buku piutang. Ini ada lagi simbol bagan alir. Ada seperti ini jajar genjang. Ini media untuk input dan output. Kita langsung ke contoh bagan alirnya. Oke. Di sini yang pertama ada bagan alir sistem bagian EDP. Yang pertama dari sini catatan pinjaman pelanggan. Ini storage simbol ya, simbol penyimpanan. Aliran datanya masuk ke analisis kredit dan editing.
Jadi ini bentuknya kotak. Tadi bentuk kotak ini adalah pemrosesan kejadian. Jadi di sini kreditnya dianalisis dan di editing. Lalu mengalir lagi, ini tanda panahnya menuju ke order penjualan. Di sini juga bentuk dari storage simbol atau penyimpanan, lalu mengalir lagi untuk di edit transaksinya. Di sini bentuknya kotak lagi, berarti diproses. Oke, setelah diproses, masuk ke akun piutang dan inventory. Jadi artinya dicatat ke piutang dan inventory. Ini kan gambarnya juga storage ya, jadi penyimpanan. Lalu yang kedua ada bagian alir dokumentasi. Kalau yang tadi sistem, ini dokumentasinya. Menerima pelanggan, ini bentuknya kotak. Ini adalah proses kejadian. Kita menerima pelanggan ini prosesnya. Lalu daftar pesanan pelanggan. Ini bentuknya seperti ini adalah sebelumnya itu diterangkan sebagai simbol dari dokumen atau bukti kejadian. Jadi setelah diproses, dibuat dokumentasinya. Kesimpulannya, dokumentasi sistem merupakan aspek vital dalam sistem informasi akuntansi. Tanpa dokumentasi yang baik, pemakai akan kesulitan memahami prosedur. Auditor tidak dapat menilai pengendalian internal dan pengembangan sulit melakukan perbaikan. Oleh karena itu, teknik dokumentasi seperti flowchart dan DVD menjadi alat bantu penting untuk menyajikan proses bisnis secara jelas, ringkas, dan komunikatif. Ada contoh pertanyaan. Yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan dokumentasi sistem dalam sistem informasi akuntansi? Jawaban dari nomor 1, dokumentasi sistem adalah catatan tertulis maupun visual yang menggambarkan cara kerja suatu sistem, alur data yang diproses, serta hubungan antara komponen sistem agar dapat dipahami, dijalankan, dan diawasi dengan baik. Sekian dari materi presentasi yang kami paparkan, semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.